Keuangan mikro telah terbukti menjadi alat meratakan dan meningkatkan kemakmuran. Namun, jumlah penerima layanan itu masih harus terus ditingkatkan. Praktik menyediakan layanan keuangan mikro di Indonesia dan banyak negara memperlihatkan bukti berkebalikan dengan stereotip bahwa orang miskin tidak layak mendapat layanan keuangan. Para narasumber dari berbagai negara dalam Microfinance Forum yang digelar bersama oleh Harian Kompas dan Bank Rakyat Indonesia di Jakarta pekan ini mengungkap bukti masyarakat miskin mampu memanfaatkan jasa keuangan. Bukti empiris memperlihatkan sektor mikro dan kecil menjadi penyelamat perekonomian Indonesia saat terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008. Ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 4,6% karena kelenturan sektor mikro dan kecil. Sektor mikro menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu 91% pada tahun 2012 meskipun sebagian besar berada di sektor informal. Bukti-bukti di tanah air memperlihatkan dengan pendekatan yang tepat, peminjam kredit mikro akan mengembalikan pinjaman tepat waktu. Perempuan terutama adalah peminjam yang dapat diandalkan, karena nyaris semua mengembalikan pinjaman tepat waktu. Indonesia bahkan menjadi contoh dunia tentang keberhasilan layanan keuangan mikro. Pada dasarnya, layanan keuangan mikro sama dengan layanan jasa keuangan untuk orang kaya. Ada layanan kredit, layanan simpanan, dan penilaian kelayakan pinjaman. Pemberi layanan dapat berupa lembaga perbankan besar maupun perbankan desa, kredit union, hingga koperasi. Memberi akses keuangan kepada warga miskin adalah instrumen memeratakan hasil pembangunan. Banyak kisah sukses kredit usaha pedesaan dan simpanan pedesaan yang diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1986 telah membawa perbaikan ekonomi bagi rakyat kecil. Untuk mempercepat pengurangan jumlah orang miskin, layanan keuangan mikro dikaitkan dengan asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, hingga asuransi untuk mengantisipasi gagal panen. Meski demikian, tetap perlu kehati-hatian dalam mendorong pengembangan layanan ini. Untuk mencapai tujuan peningkatan kapasitas ekonomi nasional, prioritas layanan adalah untuk kegiatan yang bersifat produktif, bukan konsumtif. Meningkatkan layanan keuangan mikro menjadi penting pula sebagai bagian dari upaya meningkatkan jumlah orang yang terhubung dengan lembaga keuangan formal. Bagi Indonesia yang tersusun dari sekitar 17.000 pulau, menjangkau seluruh anggota masyarakat menjadi persoalan tersendiri. Teknologi, baik melalui penggunaan satelit seperti yang telah dipelopori BRI maupun saluran telekomunikasi melalui telepon seluler, menjadi pemecahan masalah tersebut. Di seluruh dunia, layanan keuangan mikro terus menunjukkan peningkatan. Membuktikan si kecil bila berkumpul menjadi satu akan menjadi kekuatan raksasa. Disitulah keindahan layanan keuangan mikro.